kapasitas kami itu baru terutilisasi 60%. Jadi kalau misalnya kapasitas kita itu bisa ditingkatkan menjadi 80%, itu mungkin akan membantu target pemerintah itu cukup berkontribusi lah yang signifikan. Tapi pertanyaannya Bu, apakah kami mampu untuk meningkatkan dari 60% ke 80%? Kemudian kami jawab Bu, bahwa kami yakin itu mampu dengan catatan semua kebijakan pemerintah yang sudah pro industri itu dijalankan. Salah satu misalnya mengenai trade remedies, kita diamankan dari unfair trade. Terus habis itu juga P3DN yang kebijakan pemerintah untuk proyek-proyek pemerintah itu kan harus memakai produk dalam negeri. Nah, ini juga dipakai terus mengenai SNI oleh pemerintah. Asing itu dipakai sebagai non tarif barrier. Kita masuk ke Thailand, dia pakai Thai standar ketat. Kita mau masuk ke Malaysia ada sirim ya, itu juga ketat. Jadi ini kalau itu semua dipakai, kira-kira kita bisa menyampaikan. Makanya di sini kita lihat kalau nilai strategis kita Pak Mandi, ini cukup signifikan lah bahwa kapasitas kita tuh ada 17 juta ton. Kalau dari investasi itu 17 miliar dolar lah, itu minimum gitu, kita belum habis. Nah, terus kita di 2024 sudah surplus neraca perdagangan kita. Walaupun surplus ini dibantu oleh Morowali, tapi yang carbon steel dan Morowali kan stainless steel. Kalau yang carbon steel, ya kami carbon steel ini masih merana yang 60% tadi. Nah, terus juga di sini kita lihat juga menyampaikan, mungkin nanti kita sampaikan ini soal tantangan industri baja ini. Jadi itu ada dua cuma yang itu lonjakan impor sama persaingan tidak sehat. Kami industri baja menyampaikan ke pemerintah, kami nggak minta diprotek, tapi tolong lindungi kami dari unfair trade. Terus juga kita sama-sama menjalankan kebijakan pemerintah yang sudah pro industri, karena pemerintah kan juga industrinya itu ingin tumbuh. Itu yang kita sampaikan. Kalau dilihat di sini memang impor itu cukup naik terus. Impor ini naik dan ada beberapa yang mungkin nanti dengan cerita kami nggak bisa tulis. Ada dari impor itu yang circumvention, jadi penyiasat. Mungkin Pak Made atau Pak Topi pernah dengar mengenai baja karbon, baja boron. Itu yang memukul kita dari 2013, kita udah teriak-teriak kita main boron, pindah dari baja karbon menjadi baja alloy. Di sini akhirnya dia menghindarkan, dia masuk 10%. Jadi 10% tambah 13% dia udah belum diuntungkan dari 3%. Nah ini kita udah teriak-teriak, masih menjanjikan. Ini nanti mungkin didiskusi ada masalah-masalah yang lain yang seperti itu, mungkin kita berharap ada bantuan pengarahan pembinaan dari Bea Cukai bagaimana mensiasati supaya hal-hal ini tidak terjadi gitu. Tentu juga mungkin yang paling berperan itu kan Kementerian. Mungkin kalau ada input Bapak, kami yang nanti menyampaikan ke Kementerian bahwa tolong diatur dari Kementeriannya Pak, karena Bea Cukai hanya menjalankan yang sudah ini kan Pak. Mungkin itu ya yang ini ada beberapa usulan Pak, nanti nggak tahu bisa atau enggak. Itu mengenai pengendalian impor mungkin nanti yang penting aja Pak, nanti mungkin kita diskusi. Ada mengenai kerjasama data Pak, karena kita lagi mengusulin juga dengan pemerintah ke Kementerian. Kita kan diminta oleh Kementerian itu untuk memberi semacam laporan bagaimana produksi baja, bagaimana impor. Terus kami juga diminta untuk memberi semacam proposal usulan bagaimana untuk mengembangkan industri. Tapi kendalanya adalah kami nggak punya data. Kami anggota karena mengenai persaingan, anggota itu tidak mau memberi ke asosiasi karena takut bocor. Tapi Sinas Kementerian punya data semua. Jadi yang kita minta hanya Kementerian, tolong kami kasih data agregat saja, tidak menyebut perusahaan-perusahaan, karena perusahaan-perusahaan itu kan rahasia kan. Jadi kita sehingga kami bisa menyampaikan
berapa sih pertumbuhan produksi dari bulan ke bulan semacam, terus berapa sekarang itu utilisasi pabrik atau semacam, sehingga itu yang akan menjadi dasar kebijakan pemerintah. Ada yang namanya juga tidak mungkin gitu, mungkin untuk kontrol kira-kira AS mana ini sih kira-kira yang melonjak, karena sekarang itu ada indikasi AS yang nggak ada latersnya itu kenapa kayak private itu bisa prediksi ya. Jadi dia tidak mengimpor sebagai ini, tapi ditekuk, diborongin udah jadi ini. Nah, ini juga naik gitu loh. Jadi mungkin kalau itu dikasih informasi ke kita juga bisa ngomong ke menteri, Pak ini tolong dibantu ini, karena itu banyak untuk tujuan konsumsi ini pemerintah, dan itu harusnya masuk kebijakan P3D. P3D ini Kepres sudah punya macam-macam, jadi belum jalan. Mungkin itu pembukaan dari saya, mungkin yang lebih banyak tahu ini pemain Pak, karena saya cuma sekretariat. Mungkin kalau boleh izin nanti Ibu Bapak dari pasar ini bisa menyampaikan. Itu yang dari saya, Pak Padi. Terima kasih Pak Yani, terima kasih. Secara umum sudah kami dapat penjelasan dari Bapak, dan kemarin terakhir direksi dari Krakatau Steel ya yang ketemu dengan kita dengan Pak Sali ya. Iya. Anu juga ya, artinya termasuk anggota kita. Berarti kan sebenarnya cermin kita. Artinya isunya masih terkait dengan itu ya, proteksi, karena kita juga sering dengar waktu itu bahwa industri tembakau juga ada tekanan lah. Kami juga banyak mendengar curhat diskusi dengan beliau. Baik, sebelum nanti kita diskusi, saya juga tadi disampaikan pertanyaan supaya kita mendengar secara lebih detail dari Ibu Bapak sektor ya namanya. Iya, anggota kita ya, pelaku industri. Pelaku industri, kami persilahkan siapa yang dari Pak Surya, silakan. Ya. Terima kasih. Sambil anunya jangan terlalu serius, karena takutnya nanti kalau serius kita nggak nangkep semuanya. Seperti kita udah nangkep, nah sambil kita ada kue, terima kasih sudah Iya, ada minum, silakan sambil anunya dibuat relax supaya kita bisa nangkep semuanya. Iya. Terima kasih Pak Made. Silakan teman-teman udah dimanggakan. Iya, dimanggakan. Sudah dimanggakan. Iya, silakan dikedati ya Pak. Iya, betul. Mohon Pak Made, ini kebetulan saya eksekutif komite di ISIA, dan saya diberikan amanah untuk menjadi ketua klaster baja lapisan, yaitu pabrik baja lapisan. Dalam perjalanannya ini 10 tahun yang lalu di anggota kami itu ada 16 perusahaan Pak. Terus setelah 10 tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan ini tinggal 10, bahkan 2 tahun belakangan tinggal mungkin 5 yang masih running ya, masih jalan produksi eksis. Ada juga nanti mungkin dari kelompok baja lapis seng dan aluminium, nanti teman dari baja lapis seng aluminium yang bisa bercerita. Tentunya kami minta arahan dan dukungan dari teman-teman Liga juga Pak, gimana caranya untuk memberikan istilahnya dari sisi pengendalian import, tapi dari tupoksi Bea Cukai yang mungkin bisa memberikan usulan-usulan departemen terkait ya. Di sini yang mungkin kami akan tanyakan keterkaitannya mengenai tadi yang disinggung sedikit sama Pak Yeri mengenai harmonisasi tarif Pak, dan penentuan besaran biaya masuk. Itu biasanya bagaimana Pak prosesnya dari dan pihak-pihak mana saja di dalam negeri dan di luar negeri yang menyetujuinya Pak. Yang pertama, terus keterkaitannya dengan perjanjian preferensial tarif. Bagaimana cara
menaikkan tarif yang masuk untuk membendung barang-barang impor. Mungkin itu aja karena untuk saat ini kebetulan utilisasi dari pabrik-pabrik seng seluruh Indonesia ini dapat dikatakan cuma 40% Pak, rata-rata Pak ya, rata-rata 40%. Mungkin dari teman yang lain yang kebetulan klasternya hampir mirip-mirip baja lapis seng dan aluminium, nanti bisa dari teman pabrik Kalpalung bisa bercerita tersendiri Pak. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut tadi Pak? Lanjut dulu ini ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Benar juga kadang-kadang ini ada tekniknya ini. Kalau tekniknya kita kumpulin dulu, bagus juga sebenarnya. Tapi biasanya kayak banyaknya kita bingung jawab yang mana. Jadi banyak kelewatan. Jadi saya pikir jangan terlalu formal. Ada satu, tahun juga kita nggak buru-buru semua ya. Alhamdulillah nggak buru-buru. Jadi kita yang penting dapat semua berdapat berdiskusi banyak. Maka ada satu hal yang mau dikonfirmasi, ya kita jawab saja. Dan saya juga kebetulan nih para expertnya juga hadir. Nanti monggo silakan dilengkapi atau dikoreksi. Tadi Pak Suryo minta konfirmasi kita terkait dengan bagaimana mekanisme, meskipun sebenarnya saya sih menangkapnya dia udah tahu sebenarnya, cuman mungkin lebih aja lah artinya, lebih dapat tambahin saya saja. Di kita kan terkait dengan perdagangan internasional, terutama impor, itu kan dikenal dengan dua tarif ya, tarif MFN sama tarif referensi ya. Nah, tarif MFN itu sekarang tarifnya berapa Mas di angka berapa? Bermacam-macam. Tarif MFN macam-macam. 20 sampai 50. Oke. Karbon gitu kan. Karbon 20 yang Aduan awalnya lebih kecil ya. Oke. 5 ada yang Ya. Nah, tentu dengan tarif yang existing yang ada sekarang seperti itu, teman-teman industri merasa tarif itu belum memberikan proteksi yang maksimal kan gitu ya Pak ya. Sehingga menanyakan kira-kira gimana langkahnya supaya bagaimanapun yang namanya policy itu perlu dilakukan review. Review setiap saat, karena terlambat kita melakukan review maka sebenarnya kita akan menderita atau menerima injury yang lebih dalam lagi. Nah, terkait dengan tarif MFN-nya itu, most favored nation-nya itu sesuai dengan regulasi PP 55 2008, PP 55 tahun 2008, memang itu biar keluar ya, yang kalau tarif Jawa itu sama aja. Jadi memang kewenangan itu ada kewenangan Menteri Keuangan. Nanti produk regulasinya berupa peraturan Menteri Keuangan, tetapi di PP itu disebutkan bahwa Menteri Keuangan dalam menetapkan besaran tarif MFN itu menerima usulan masukan dari kementerian lembaga pembina sektor, secara umum dari Kementerian. Oleh karena itu dan dalam implementasinya ini dinamikanya bisa fleksibel lah. Artinya kira-kira karena di Inkres juga ada peran Menko, apakah Menko misalnya yang mengundang itu bisa dilaksanakan rapat di Menko dengan mengundang semua kementerian lembaga. Kita putuskan nanti formalitas bahwa dari kementerian lembaga harus membuat usulan formal seperti itu kan formalitasnya, tapi mekanisme untuk bahwa kita ada isu yang mau kita bahas itu bisa saja secara fleksibel. Apakah detail tarif di Kementerian Keuangan yang dilihat oleh BKF, sekarang namanya Direktur Jenderal
strategi ekonomi strategi ekonomi dan fiskal itu bisa saja dilaksanakan karena dalam pembahasan kita fleksibel, tidak ada yang sekat-sekat kotak-kotak ini adalah ranahnya Kementerian, ini ranahnya nggak seperti itu. Jadi oleh karena ini sebenarnya sangat fleksibel di Kementerian Keuangan, di Genset juga kadang-kadang juga kita berdiskusi tentang tarif seperti ini. Kadang-kadang dan kami di DJBC juga kalau merasa dirasa itu perlu juga kami namanya bentuk kepedulian, kami juga kadang-kadang mengirimkan surat usulan kepada Dirjenset. Nanti Dirjenset akan mengundang stakeholder selama dari Kementerian, tapi tetap PP 55 itu rupanya adalah memang harus usulan dari sektor. Jadi yang paling berperan memang adalah Kementerian dan lembaga yang lain yang memang pembina sektornya itu bisa memberikan usulan, tapi biasanya sebelum memberikan usulan itu kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kalau sudah disepakati sudah menjadi yang sama gitu sehingga usulan itu hanya formalitas, tapi biasanya kita lebih sering mengadakan rapat laut. Kita rapat sering banget ini juga nanti jam 2 saya juga Kementerian, jadi kita sama aja lah karena Kementerian ke tempat kita. Jadi seminggu itu terutama kami di studi klasifikasi itu kalau nggak sorenya paginya di Kementerian Kemendak. Jadi oleh karena itu rapat-rapat itu begitu banyaknya. Nah, banyak ruang untuk kami mendiskusi tentang itu. Nah, itu tentang tarif amendment Pak. Jadi kewenangannya dari Menteri Keuangan, usulannya dari sektor, terutama dari Kementerian. Tapi kalau misalnya nanti Bapak punya usulan yang kira-kira lebih konkret, misalnya untuk yang terkait perkomunitas, misalnya Bapak punya detail komunitas, kami mengusulkan dari asosiasi bahwa ini paling pas itu di angka sekian, dikoreksi seperti itu, barangkali lebih memudahkan buat kami sebagai bahan kami untuk melakukan diskusi, karena ruang untuk melakukan diskusi itu dengan semua kementerian lembaga itu sangat banyak, sangat intensitasnya sangat sering sekali, jadi sehingga ruang itu banyak. Oleh karena itu kami juga nanti berharap barangkali lebih konkret lagi supaya tentu nanti dilakukan verifikasi itu di internal sehingga dari AS yang ada, dari pembahasan yang ada, kira-kira yang dirasa masih perlu dilakukan review dan dikoreksi apa dilakukan saja. Tentu kami akan support itu. Nah, terkait dengan tarif referensi, ini kan ini apa namanya di kami di DJBC PIC-nya itu dari Direktorat KSKC terkait dengan agreement ya. Ini yang namanya agreement itu biasanya lead-nya di kita di pemerintah itu di Kemendak Pak. Kemendak sebagai focal point apa namanya rapat pembahasan atau diskusi atau agreement dengan negara-negara lain, tapi dalam prakteknya juga teman-teman Kemendak pasti juga akan apa namanya meminta masukan usulan dari kita sebelum nanti diputuskan apakah usulan atau agreement itu disepakati setuju atau tidak. Tapi ini ujungnya di Kementerian Perdagangan. Nah, itu terkait dengan tarif. Teman-teman Pak Taufik bisa menambahkan atau nanti teman-teman silakan. Pak Taufik silakan Pak Taufik, ini terkait dengan tarif Pak Taufik. Ya, kebijakan tarif silakan Pak Taufik. Ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya di BLBC tapi nggak apa-apa sedikit soal tarif yang teknis. Kalau soal BLBC masih belum tuntin nih. Dan memang kebetulan saya juga masih aktif di dunia perklasifikasian, kita masih menyusun namanya ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature yang baru. Jadi struktur klasifikasi. Nah, tadi juga ada yang menarik terkait dengan boron. Kebetulan dulu saya juga yang nanganin waktu di pusat. Saya ketemu sama Pak Dirjen, bahkan sudah bersurat. Saya selalu pakai bahasa
biaya cukai itu atau HS itu pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu karena based on the convention, international convention. Sulit, walaupun kita ingin menggunakan yang namanya SNI, tapi sangat sulit buat kita karena kita tidak punya dasar hukum yang kuat bagi orang-orang yang practitioner classification untuk mengacu ke sana. Tapi nanti coba saya sampaikan sedikit. Jadi tadi untuk mungkin yang ke sini dulu, kalau tadi disampaikan oleh Pak Made memang di sana ya, di Menteri Keuangan. Dan perlu dipahami sebenarnya tarif itu memang bukan revenue instrumen, dia adalah instrumen untuk proteksi meskipun akan digunakan sebagai revenue juga. Sehingga tentunya bea cukai juga sangat mendukung ketika ada potensi-potensi untuk kenaikan revenue tadi sambil memproteksi industri. Cuma sekarang permasalahannya tadi nyambung dengan pertanyaan Bapak yang kedua, preferential tarif. Kita mau naikin 20%, 100% ternyata masuknya pakai SKA. Udah hilang semua langsung jadi. Niat kita tidak bisa, kecuali yang mau kita bendung adalah negara yang tidak punya agreement dengan kita. Nah inilah mungkin yang perlu kita review bersama. Negosiasi FTA itu kenapa kalau memang kita tidak mau ya kenapa dikenakan jadi nol dulu pada saat itu, kami nggak paham itu. Karena yang disampaikan Pak Made, kalau secara sederhananya Bapak dan Ibu melihat BTKI yang ada di layar ini ada dua kolom secara garis besar, kolom kiri sama kolom kanan. Kolom kiri itu punya kami tetapkan, kami tentukan. Kolom kanan itu besarannya berapa, mau bagaimana, itu adanya di Gatot Subroto atau di gedung Kementerian Keuangan di sana. Nah itulah mungkin yang kita tidak punya kewenangan buat menetapkan. Tapi balik lagi, ketika memang kita berniat akan mengenakan, pikirkan juga efektivitasnya Bapak Ibu. Efektivitasnya kita kenakan jadi naikkan tarif 100%, nanti berdampak menjadi tarif rata-rata kita, sehingga kena lagi nanti ada Trump jilid 2 dari negara yang terkena, dihitung rata-ratanya, padahal dia impornya sedikit, pun jadi kena tinggi. Nah gitu. Sehingga sekarang bagaimana remedinya? Salah satunya kalau buat saya, preferential itu kita nggak bisa naikkan karena sudah dua party. Kalau mau menaikkan tentunya ada konsekuensi, dan kalau memang government itu berani take position untuk negosiasi, ya kami persilahkan. Berani nggak menyampaikan kepada Cina, kepada negara ASEAN, India, bilang kita mau naikkan. Itu saya yakin mungkin ada ruangnya ya di dalam agreement. Saya belum baca reviewnya ada atau tidak. Kemudian kalau ternyata dia negosiasi, pasti dia akan minta kompensasi. Ternyata di Indonesia juga kok itu turunin yang ininya gitu kan. Di sana kita minta naikin, mereka juga minta turunin. Nah itu tinggal lihat, tapi bukan di domain kami. Sebenarnya tadi ada instrumen yang bisa disampaikan namanya trade remedies. Itulah justru last line of defense menurut saya. Last line of defense-nya di situ. Sepanjang dilakukan dengan benar, identifikasi circumvention-nya terjadi atau tidak, kita kenakan bea masuk anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan dari Cina. Ternyata tiba-tiba ada barang dari Malaysia pakai SKA Form D. Kadang-kadang kami nggak sampai ke sana informasinya Pak. Yang kami butuhkan dari ISIA sekarang, kalau ada hal demikian, kita udah luar biasa itu dikasih informasi demikian Pak. Nanti bisa di follow up. Di tengah negara yang membutuhkan revenue, melihat yang hal-hal demikian, akan ditindaklanjuti Pak. Mudah-mudahan baik melalui verification visit atau retroactive check, tapi yang harus detail Pak informasinya, karena kami sudah melakukan, contohnya untuk tekstil yang pernah kita lakukan, ngakunya dari Malaysia. Begitu kita lihat di sana nggak ada pabriknya, kita lihat dikunjungi oleh atase, dikunjungi oleh teman-teman bea cukai dari sini, kok ternyata nggak ada pabriknya, berarti bohong itunya. Nah itu informasi tadi bisa dilakukan, trade remedies bisa dinaikkan. Silahkan coba disampaikan kepada kami, tapi harus konkret, bukan cuma data makro. Mohon dimudahkan juga bea cukai dalam melakukan pemungutan atau intercept tadi, gitu. Kemudian terkait dengan yang boron tadi Pak, kalau kan tarif bea masuk itu pengenaannya atau besaran tidak pernah berdasarkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Meskipun tadi yang saya sampaikan impact-nya akan ke penerimaan negara ya Pak ya, impact-nya. Tapi kenapa dikenakan 0, kenapa dikenakan 10, 20, 15? Pasti karena proteksi dasarnya. Nah ketika nanti boron itu yang paduan kan lebih rendah semua ya. Ketika paduan itu dikenakan lebih tinggi, pasti kan kena nih, yang butuh juga kena nih gitu kan. Sehingga caranya salah satunya adalah menurut saya
pecah AS dengan syarat, dengan catatan efektif bahwa barangnya tidak ada yang dari Cina juga ya Pak. Ternyata ada yang barang dari Cina, terus kemudian pakai RTA, ini lagi tetap. Nah, sepanjang tadi, tapi kalau ada intervensi dan sebagainya kita bisa intercept, bisa kita kejar. Contohnya gini Pak, boron tadi, saya ngebayangin karena di forum ASEAN itu juga lagi ngebahas, kebetulan mungkin sekitar sekarang sampai 49 ya, berarti 573 itu di Vietnam mungkin kita bahas. Bulan depan kami ke Thailand, Pak Maden yang nanti ketua delegasinya, bulan Oktober ya di Vietnam, kayaknya udah mulai bahas 50 sampai 73 Pak Bu. Jadi silakan Ibu bicara sama ini. Nah ini forumnya mana tadi itu, ada slide-nya tadi ya. Nah ini nanti kita di forum ini namanya Technical Sub Working Group on Classification, kita bahas mengenai AHTN, nanti AHTN 2028. Nah itu nanti disampaikan, saya kebayangin gini Bu, salah satu contoh usulannya, containing boron berapa yang menurut Ibu wajar? Menurut Bapak wajar berapa boronnya misalnya? Nah misalnya boronnya more than, ya kalau 0,00 sekian terlalu kecil. Misalnya containing boron more than 1%, itu yang dianggap benar-benar paduan. Tapi misalnya other, itu yang bohong, biar masuknya lebih tinggi jadinya, biar masuknya bikin jadi 10% yang other, yang kurang boronnya lebih dari sekian yang menurut Ibu sudah wajar, itu bisa lebih rendah karena masih dibutuhkan. Nah itu tinggal diidentifikasi, justifikasinya harus clear, diusulkan melalui perindustrian, dinegosiasikan oleh Pak Made nanti oleh timnya beliau yang akan membahas di forum tersebut. Tapi dengan catatan tadi harus memahami bahwa kalau ternyata impornya dari negara-negara ASEAN atau yang ada FTA, ya nggak efektif juga. Gitu. Tapi kalau karena boron itu nggak bisa diapa-apain, ada di catatan itu adalah konvensi internasional, International Convention on the Harmonized Commodity Description System, gitu. Ya, kita secara sederhana konvensi HS yang sudah diratifikasi seluruh dunia. Angka tadi sudah given, nggak bisa kita rubah. Jadi kalau memang Bapak Ibu menganggap bahwa boron itu angkanya segitu kekecilan, ya dunia sudah sepakat itu dianggap paduan, ada segitu. Begitu juga unsur yang lain, kalau selama ini cuma mikirin boron, ternyata banyak unsur yang lain di situ. Bukan cuma boron saja, kebetulan boron yang sangat kecil dan mudah ditambahkan. Sehingga uangnya kita harus berdamai, berarti berdamai dengan kondisi dunia tadi, kita siasatinya di tingkat regional. Mungkin demikian awalan, tapi agak kebanyakan, mungkin mau ditambahkan sama Pak Irin dan rekan-rekan, atau saya kembalikan ke Pak Made. Baik, terima kasih. Ini beruntung banget ini Pak Taufik bisa hadir, jadi banyak insight yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi begitu demikian Ibu Bapak, kalau misalnya hari ini masih semacam preambul, hanya pengantar aja dulu. Kalau mau serius supaya bagaimana proses inginnya ya diseriusin, artinya harus melangkah. Kalau di tengah ya semakin sakit menyuli kita. Nah oleh karena itu kalau nanti ada pembahasan berikutnya, maka yang paling efektif untuk bisa bagaimana supaya bisa terlindungi terkait dengan tarif itu, nanti leadnya adalah dari Dirjen SEF BKF itu. Nanti barangkali kalau misalnya pertemuan berikutnya Ibu wacanakan, kami bisa mengajak teman SEF untuk hadir, atau teman-teman atau Ibu Bapak perwakilan bisa bertemu dengan SEF dulu, sehingga nanti SEF yang akan mengkoordinasikan itu jauh lebih bagus, karena memang otoritasnya dari dia, sehingga dia yang nanti akan bisa mengundang kementerian lembaga yang lain untuk mendiskusikan kira-kira format untuk tarif komoditas sektor ini yang paling pas dianggap berapa, supaya nendang hasilnya bisa melindungi, memproteksi industri dalam negeri. Jadi leadnya di SEF, tentu kami nanti SEF pasti akan mengajak kami.
Jadi silakan ditindaklanjuti Pak, apakah Ibu Bapak, apakah lewat kami, nanti kami akan mengundang mereka. Nah tapi nanti ujungnya teman-teman SEP juga akan tadi itu meminta usulan dari orang tua asuh industri itu adalah Kemenperin. Jadi oleh karena itu dia penting sekali, pokok sekali dia. Jadi kalau mestinya ibu bapak bisa menuntut kemana lagi kami minta perlindungan kalau enggak ke ibu bapak kami adalah di pemerintah di Kemenperin itu. Jadi memang tugasnya dia adalah melindungi industri negeri. Pokoknya tiap kali pikiran dia bangun bangun tidur itu loh, gimana saya hari ini bisa melindungi industri negeri, itu aja pikirannya. Jadi semua pikiran aktivitas dia itu adalah memikirkan bagaimana saya melindungi industri negeri. Cuma itu aja. Oleh karena itu didorong lagi. Nah kalau itu semua semangatnya sudah sama, menurut saya sih udah. Intinya kita semua semangat banget untuk memang darah kita merah, tapi aslinya kalau mau diibaratkan merah putihnya pasti merah putih banget. Jadi demikian Ibu Bapak terkait dengan tarif, mohon saya pikir kita tidak lanjut di follow up biar konkret langkah-langkah kita. Kemarin waktu dengan teman-teman Krakostowski menceritakan sudah begitu inculinya, dan itu saya nggak kelanjutannya. Padahal waktu itu rapatnya penting banget, ini menyentuh banget karena semua cacamatnya lengkap hadir tuh menceritakan bagaimana kondisi industri besi baja yang begitu terpukul dengan yang tadi sampaikan Pak Iri tentang bagaimana gempuran dari Cina ini. Nah, tinggal mestinya dirapatkan dalam rapat koordinasi di Kemenperin, di JSF dengan asosiasi dulu bersama. Dicari yang kayak gini yang murah-murah saja. Jadi gimana caranya kita bisa bertemu dengan seluruh stakeholder yang terkait, tidak perlu biaya yang banyak, tidak perlu di hotel, di tempat seperti ini. Ini kuenya kebanyakan nih, mestinya kue ada terlalu banyak kan. Jadi kopi ini kan murah ini, murah, tapi kita bisa bertemu dengan seluruh stakeholder dan kita bisa serius untuk membahas itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini baru awal Pak, nanti kita tinggal lanjut dulu Pak untuk langkah berikutnya, dan kami akan support. Selanjutnya kami persilakan Bu Leni. Terima kasih Pak Made. Ya. Ini pertanyaannya juga untuk Taufik. Nah, Jadi begini Pak, akhir Juni yang lalu saya kebetulan ke Malaysia dan saya bertemu dengan China Steel. Memang ini mungkin di luar kendali Bapak, tapi alangkah baiknya kami sampaikan di sini agar Bapak juga bisa mengajukan ke Ibu Menkyu atau bagaimana ya Pak ya. Jadi di Malaysia itu memang ada kan perjanjian FTA dengan kita dengan siapa, tetapi karena mereka sudah mempunyai satu pabrik hot roll, jadi mereka duty exemption itu diberikan jika pabrik lokal, dalam hal ini reversing line seperti cold roll segala itu ya Pak ya, kerjaan dingin, kalau mereka sudah memesan dari lokal, karena lokal bisa. Ini yang kita belum jalan Pak, padahal Indonesia punya 5 Pak ya Pak ya, hot roll ada 5 di Indonesia. Nah memang kita mulainya dari puncaknya dulu lah. Apakah Bea Cukai bisa membantu kami juga seperti ini untuk pembebasan biaya masuk hanya diberikan kepada sisanya, misalnya 60% harus lokal, 40% diberikan duty exemption untuk impor dengan FTA macam-macam. Ini mungkin sudah berlaku di Malaysia, mereka sedang nego-nego terus, dan kemudian di Thailand juga. Jadi pemerintah sendiri yang itu kan tidak melanggar FTA, tapi memperkecil volumenya. Itu satu ya Pak ya. Kemudian Pak Taufik, ini Pak Taufik, dengan adanya SNI yang baru 2024, saya hanya ambil dari BJLS. Importir BJLS, importirnya ya,
selain dia harus mempunyai SNI dan lapas LS, laporan surveyor, kalau barang itu harus mereka digudangkan ke gudang private mereka. Kemudian harus ada pemeriksaan SNI lagi. Nah, apakah nanti di labo Bapak itu yang akan turun sendiri atau bagaimana? Karena kalau saya lihat ini ya, dengan pengalaman dia perdagangan waktu post border itu nggak jalan Pak, nggak jalan. Jadi akhirnya ya berat ini nantinya. Udah gitu saja Pak, terima kasih. Menurut info nanti yang post border di respon ya. Yang pertama Bu Deni izin tadi salah satunya adalah insentif fiskal, tapi secara umum mestinya bagaimana keberpihakan pemerintah untuk dalam tanda petik memaksa supaya memanfaatkan industri dalam negeri. Itu dulu, jangan sampai nanti barang itu ada, bahan material itu ada, tetapi masih diberikan keleluasaan industri untuk menggunakan pilihan menggunakan bahan baku yang dari impor. Ini yang keberpihakan ini yang nggak terlihat, padahal negara lain semua orang sudah melakukan itu. Salah satunya adalah insentif fiskal berupa pembebasan, ringan apapun itu. Tapi yang terpenting secara keseluruhan bagaimana pemerintah bisa dalam tanda petik memaksa supaya industri yang membutuhkan bahan baku itu mengutamakan penggunaan industri yang bahan baku sudah ada di produksi dalam negeri, kan itu intinya ya. Ini tentu ranahnya ini bukan di Bea Cukai Bu, tapi Bea Cukai perlu untuk memahami ini karena kami sama, artinya meskipun ini misalnya anggaplah ini adalah tusinya Kementerian Perdagangan atau lebih tinggi lagi ini mestinya ranahnya di Menko Perekonomian, tapi begitu mendapat informasi seperti ini kami di setiap kesempatan dengan leluasa untuk menyampaikan ini. Jadi nggak khawatir, tidak salah itu diskusikan di sini meskipun ujung tombaknya bukan DJBJ, tetapi informasi ini perlu juga kami dapat karena kami di setiap kesempatan rapat-rapat dengan semua kementerian lembaga, baik itu di bagian medis, baik itu di negara kita ini, apapun kebijakan yang terkait dengan barang itu kami di sudut klasifikasi itu selalu ada, karena ya paham, karena yang tahu identifikasi barang dan juga klasifikasi itu hanya kami di DJBJ. Oleh karena itu kami ada di semua ruang diskusi apapun, kebijakannya apapun, begitu bicara terkait dengan barang yang membentuk identifikasi dan klasifikasi kami ada di situ. Oleh karena itu di rapat-rapat itu biasanya juga kami diberikan kekuasaan untuk menyampaikan apa saja, dan kami bisa menitipkan ini meskipun apa yang Bapak sampaikan ini adalah tusinya teman-teman di Kemendak, teman-teman di Menkominfo. Tapi terima kasih kami sudah mendapat informasi seperti ini, sehingga di setiap saat kami dengan enteng, dengan mudahnya akan menyampaikan bahwa kami sudah menerima keluhan daripada Asosiasi Industri Besi Baja yang menyampaikan bahwa kita pemerintah, kebijakan kita pemerintah masih tidak maksimal, di mana terkesan masih dengan leluasanya industri dalam negeri itu menggunakan bahan baku sumber impor, padahal bahan baku itu, material itu tersedia diproduksi oleh industri kita. Nah ini yang kami bisa sampaikan. Jadi terima kasih Bu. Pasti akan kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dan lembaga yang lain semangatnya sama dan responnya juga cepat ya. Jadi tentu pun kami yang jawab Ibu ya. Artinya kami akan sampaikan di semua setiap rapat kesempatan untuk itu. Nah terutama terkait dengan proteksi itu kami punya ruang yang cukup besar di forum pertimbangan kepentingan nasional. Jadi di kebijakan medis itu kami ada di situ. Jadi di situ kami bisa berbicara banyak sekali
terkait bagaimana kita melindungi industri dalam negeri, terutama dalam kaitannya dengan pengenaan instrumen safeguard dengan anti dumping. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu kami bisa berbicara banyak di situ. Tapi di ruang yang lain juga kami bisa banyak untuk mengusulkan ini, karena bukan karena Ibu Bapak ingatkan, tapi karena tadi itu bahwa kita keberpihakan kepada industri dalam negeri. Jadi bukan karena Ibu datang terus kami berpura-pura untuk senang gitu, berpura untuk merespon gitu, enggak. Karena memang kalau kita cinta dengan negara kita, siapapun di negara ini mesti sepemahaman kita bahwa industri kita diutamakan, karena kan dampak multipliernya, ya, tenaga kerjanya, ya, untuk dan yang lain-lain. Terima kasih Bu Eni. Mohon jangan diminta kami untuk memberikan solusi ya. Kita curhat saja, curhat saja, dan karena kami yakin di banyak kesempatan kami akan bisa untuk melakukan langkah-langkah yang baik. Teman-teman, kalau terkait dengan tadi yang pertanyaan Bu Eni yang kedua, ada kaitan dengan efektivitas border, Mas Anu silakan dibantu yang konkret ya, supaya apa namanya, kira-kira gimana caranya supaya border itu efektif. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Mandi, Pak Taufik, dan Bapak Ibu semua. Mohon izin, saya Sarsito dari Subdit Impor, menambahkan sedikit saja tadi yang sudah disampaikan Pak Made, bahwa terkait pengawasan pos border, mohon izin menyampaikan bahwa kami di Bea Cukai itu bisa diibaratkan kami hanya menjaga pintu, seperti satpam. Apa yang diamanahkan dalam regulasi yang dititipkan ke kami di Bea Cukai itu yang kami tegakkan. Jadi yang dinamakan lapas atau larangan pembatasan bagi kami di Bea Cukai adalah hanya yang border saja. Sehingga yang ketentuan pos border itu sudah di luar kewenangan kami di Bea Cukai untuk melakukan evaluasi dan sebagainya. Jadi yang ditegakkan, yang dititipkan ke kami di Bea Cukai hanya yang lapas border saja. Kemudian sekiranya nanti Bapak Ibu dari asosiasi merasa ada hal-hal yang kurang pas terkait pengawasan pos border, nanti mungkin akan lebih tepat nanti disampaikan di forum di Menteri Perekonomian. Nanti di sana yang akan membahas dan akan memutuskan apakah suatu lapas itu sebaiknya border atau pos border. Kemudian satu hal lagi, kemarin terkait perkembangan lapas ini, memang sebagaimana kita tahu dari pemerintah juga sudah menekan jumlah lapas ini, sehingga menekan jumlah lapas ini karena apa? Salah satu yang inisiatornya adalah dari KPK sendiri yang menyarankan jumlah lapas ini maksimal yang border, dalam artian border ini paling tidak jauh dari 20% dari seluruh total AS. Sehingga kalau posisi sekarang yang lapas border pun sudah di atas 30%, jadi ya 38%, sehingga sudah cukup banyak. Selain itu juga terkait yang PSI, Pre-Shipment Inspection, yang LS itu ya, itu sudah mendapat keluhan dari berbagai negara, bahkan yang akhir-akhir ini dan sudah cukup lama itu dikeluhkan oleh US sendiri, yang mempersoalkan terkait mekanisme PSI ini kenapa masih ada. Mungkin itu sehingga mungkin dapat disimpulkan mekanisme non tarif barrier ini cukup banyak tantangannya ke depannya, karena negara-negara lain juga men-challenge dari mekanisme NPB dari Bea Cukai dari pemerintah Indonesia. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Dan nambahin tadi banyak BPJJ dan mungkin terkait tadi disampaikan kalau pos border Bu, kalau pemeriksaan di PLBC itu kan konteksnya bagian dari pemeriksaan fisik, kan pemeriksaan pabean itu pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Pemeriksaan fisik itu diantaranya adalah pemeriksaan
Kalau tadi post border sudah keluar. Artinya lab itu hanya dilakukan dalam rangka clearance. Jadi sebelum keluar tadi, di mana ada satpamnya tadi, udah dibuka pintunya, udah lepas dari kami. Nah, kalau konteksnya SNI ya tentunya dengan ya satu seperangkat mungkin di perindustrian dan sebagainya. Kalau pemeriksaan lab kami purely hanya terkait dengan klasifikasi barang. Kadang SNI nyambung, kadang enggak dengan klasifikasi, parameternya kadang berbeda. Makanya kita satu paketnya dengan PPKI ini kalau penelitian di lab. Mungkin begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Sadito. Tadi sudah disampaikan Pak Sadito, Bu, saya hanya tambahkan saja bahwa terkait dengan kebijakan lantas border non border itu ada di teman-teman di Kemendag. Tetapi kalau memang review dan evaluasi Ibu Bapak melihat bahwa implementasi dari lantas post border itu masih kurang efektif, kami berkali-kali sudah menyampaikan sama teman di Kemendag bahwa kami siap untuk berkolaborasi. Artinya kalau misalnya karena ini kan baru bukan perpindahan ya, artinya baru penyesuaian baru belakangan saja. Yang namanya dulu lantas itu kan seluruhnya 100% dieksekusi oleh bea dan cukai. Tetapi kan best practice di dunia internasional juga nggak memungkinkan kalau seluruh barang kita lakukan penelitian atau pemeriksaan di border ini secara umum tidak efektif ini. Ini akan stuck ini, akan kongsi luar biasa dan itu tidak efektif untuk perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu best practice internasional juga mengatur seperti ini. Jadi hanya hal yang tertentu saja yang urgent, yang tingkat risikonya tinggi saja yang dilakukan penelitian di border, yang selebihnya yang risikonya relatif lebih bisa itu dibawa ke post border supaya bisa menjamin tingkat kelancaran arus barang. Tetapi kalau memang evaluasinya di post border masih ada yang kurang, maka sebenarnya kami menawarkan diri kepada teman-teman di Kemendag. Kalau misalnya teman-teman Kemendag karena mungkin baru mulai untuk bagaimana kami mengexercise polisi post border itu, BC siap sekali untuk apakah bentuknya apapun kan kita siap. Artinya teman-teman Kemendag sudah kami sampaikan berkali-kali, nggak perlu sendirian. Yang penting tahu apa yang dibutuhkan, apa yang bisa BC berikan support atau bantuannya, kami akan lakukan. Apakah nanti pemeriksaan di gudang importernya atau seperti apanya yang membutuhkan bantuan BC siap untuk itu. Nanti tinggal Ibu kalau misalnya menyampaikan permasalahan, kalau misalnya sempat BC dengan Kemendag, sampaikan saja fakta, yang penting fakta yang bisa meyakinkan mereka bahwa mekanisme border ini nggak efektif loh, banyak hal yang kita ragukan, buktinya seperti ini. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan tata kelolanya jika dirasa perlu. Kalau misalnya nanti alasannya kami nggak mampu, Bu, anggota kami budget efisiensi macam-macam misalnya, itu jadikan semacam adjustment ketidak efektifan tata kelola post border. Ibu bisa dorong supaya dilakukan kolaborasi saja dengan teman-teman BC yang selama ini sudah terbiasa untuk exercise kebijakan batas border itu yang harus dilakukan. Tidak boleh alasan apapun hanya gara-gara efisiennya anggaran atau SDM kami nggak cukup, terus kami tidak boleh berdamai dengan tidak efektifnya pelaksanaan post border. Kalau boleh saya memang dengan pihak bea cukai kami dulu Asia juga kita bekerja sama di B2 itu mengenai ya sekarang pabriknya udah nggak ada, mengenai importasinya itu harga bahan baku baja cabai dingin dan sing ingot sebagai bahan pembantu itu jauh sekali dari harga pasar. Itu akhirnya juga dari P2 selesaikan, kita juga berkolaborasi. Jadi memang, cuman ini yang saya takutkan adanya di dalam SN itu tumpang tindih antara permen perin. Jadi ini
Ya. Bapak ke Kemendak, tapi Permenpernya juga jalan. Ya. Seperti juga pengawasan di pasar, Permenperin jalan, Ya. di perindustrian berjalan, perdagangan berjalan, polisi berjalan. Jadi industri ini udah Ya. pusing sekali Pak. Kami paham, artinya saya memahami bahwa itu masih terjadi di negara kita. Iya. Dan biasanya yang paling efektif didengar seperti misalnya hari ini asosiasi itu. Kalau misalnya kami yang itu mungkin sepatu juga ketersinggungan dan juga nggak pas, takutnya offside, kemajuan kalau orang bilang offside Iya. atau nggak offside gitu. Makanya yang paling efektif asosiasi itu luar biasa. Saya bisa merasakan asosiasi itu asosiasi ini malah karena itu dikuatkan Bu, dikuatkan. Asosiasi ini penting. Oleh karena anggota bisa merasakan manfaatnya, dikuatkan keberadaannya, karena memang faktanya asosiasi itu didengar banget sama pemerintah. Jadi keberadaannya penting luar biasa. Silakan dikuatkan. Yang ada anggota yang misalnya belum bergabung, silakan ada yang bergabung. Setelah itu dibuat rencana program yang konkret, sehingga banyak rencana kerja yang bisa dikonkretkan dan bisa menghasilkan hasil yang konkret lah. Dan itu yang paling efektif. Jadi kalau hanya misalnya satu waktu menunggu seperti ini, tentu ini tetap bermanfaat, tapi efektivitasnya saya khawatir kalau misalnya yang bergerak bukan reaksi dari pengusaha sendiri. Terima kasih. Senang sekali banyak saya meskipun kesannya banyak dalam tanda dituntut, tapi banyak informasi. Jadi banyak semakin membuka mata dan wawasan. Ternyata meskipun kemarin juga kita sudah dengar di media, juga kita dengar bagaimana kondisi industri baja kita agak terpukul dengan banjirnya impor itu kita dengar itu. Tapi kalau langsung pada hari ini mendapat penjelasan dari pelakunya sendiri, ini lebih meyakinkan nih. Terima kasih Bu Rini, Pak Suryo, Pak Iri. Masih ada yang mau menyampaikan? Silakan. Monggo silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, Pak Made, Pak Taufik dan Pak Iri dan kawan-kawan semua. Selamat sore Pak, nama saya Viko Pak. Izin mewakili ketua klaster kami dari profil Pak, profil section. Profil ya. Ya, profil dan section karena beliau hadir, saya izin mewakili Pak Iri. Dan pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih Pak, sebetulnya di tahun lalu teman-teman Bea Cukai sangat support terhadap perpanjangan BMAD Pak di IH section Ya, di tahun IH lalu. section. Ya betul Pak. Jadi memang kami melihat ada aktivitas BMAD memang, namun yang terjadi seperti yang disampaikan Pak Yeri Pak, setelah BMAD aktif sirkulasi mulai berjalan Pak. Nah jadi di tahun lalu kami punya protection Pak, mendapatkan protection itu di 4 HSCode Pak, 72163 dan 72132. Nah itu sangat efektif Pak untuk protection di karbon. Namun kami melihat ada satu HSCode di 7216390 yang itu tidak masuk dalam BMAD, akhirnya lari ke sana semua Pak. Jadi ada lari beloknya ke sana, yang kemarin sudah diproteksi turun, pas BMAD mulai aktif lagi berpindah Pak. Nah salah satunya juga kami melihat sebelumnya memang di profil itu Pak ada dua Pak, ada safeguard dan ada BMAD. Nah di akhir tahun lalu safeguard ini juga habis Pak, sudah tidak bisa diperpanjang. Jadi kami dari asosiasi sempat berdiskusi dengan KPPI, ternyata sudah ada plus PP 34 yang sudah 8 tahun tidak boleh perpanjang. Yang dimana pada kita diskusi BTO bisa 10 tahun, ternyata di aturan PP 34 kita terkunci di 8 tahun, sehingga harus break mau tidak mau. Nah ini karena circumvention ini kan kita produksi adalah carbon steel. Nah yang di 7228 itu alloy Pak. Nah kami mungkin mau izin minta arahan Pak, seperti apa perlakuan jika terjadi, karena steel dan awalnya pada saat masuk orang tahunya memang bentuknya sama Pak, I section habis bentuknya seperti itu. Nah kira-kira apakah sudah mulai terjadi di 7228 ini, karena setelah tidak ada safeguard
takutnya kembali ke 8 tahun yang lalu Pak, pada saat belum ada safeguard semua lari ke alloy dengan kondisi yang sama. Nah saat ini sebenarnya sudah tidak berproteksi, tapi BMAD sudah ada dan sudah muncul Pak, kelihatan di 72.163/90 sudah mulai angkanya repak lagi ke atas. Mungkin izin ke Pak Taufik dan lain. Ya, dari kami terima kasih Pak sebelumnya Pak. Terima kasih. Ini menarik ini konkret banget ini tugasnya teman-teman di klasifikasi. Circumvention ini momok ini. Circumvention ini tindakan pelarian tapi legal. Ini masalahnya, tindakan pelarian tapi legal. Oleh karena itu, pada saat kita menyusun policy, circumvention ini mesti menjadi antisipasi mestinya, sehingga di pada saat pembahasan maka benar-benar kita antisipasi kira-kira ini barang ini nanti akan ada potensi circumvensi nggak? Kalau iya, jangan dibatasin treatment itu hanya di kode HS tertentu saja. Yang circumvensi juga kita harus perhatikan karena memang inovasi produk itu dengan disentuh sedikit saja menggunakan teori circumvensi bergerak dia, berpindah dia, dan itu legal karena sesuai HS memang begitu dia melakukan perubahan proses sedikit atau perubahan bentuk saja atau perusahaan fungsi saja sedikit saja itu bisa merubah ke HS yang lain sehingga berpotensi circumvensi. Ini banyak terjadi nih. Mas Irin, Mas silakan. Yang kemarin yang kemarin sudah kita perbaiki kan ada yang E section, A section, satu lagi apa tuh? WF section. WF section ya, itu sudah selesai dia ya. Izin karena untuk BNPB BNPB ini kan ketentuan di PP 34 maksimal 10 tahun atau 2 kali perpanjangan. Jadi yang kemarin itu karena sudah 2 kali perpanjangan tapi baru 8 tahun itu habis di 21 Desember 2024 dan belum ada perpanjangan. Breaknya berapa lama? Jangan perpanjangan, enggak, artinya penelitian baru lagi aja. Ya, siap itu belum ada untuk yang baru belum ada lagi. Informasi kemarin break berapa lama? Breaknya setengah dari masa pengenalan. Berarti 4 tahun. 4 tahun. Nah, kemarin kami belum kenalan lagi Pak. Apakah boleh misalkan ada lonjakan berapa persen, juga ada lonjakan? Bisa sudah menarik ke arah kita ini. Sudah habis mestinya Pak. Depan nanti kebetulan kami lagi saya Pak Irin ini lagi intensif untuk membahas revisi PP. Terima kasih dapat masukan ini. Pasti yang dikatakan saya punya bahan lagi untuk memperjuangkan karena kalau setengah 4 tahun bisa memberikan masalah. Nanti kami akan menjadi concern kami. Pas lagi intensif ini kita lagi bahas revisi PP ini teman-teman juga tahu. Mungkin bisa ditambah di revisi PP-nya kan kita buatkan karena terus terang kan ini belum ada usulan lagi dan sudah selesai. Ya. Nggak ada yang usulkan loh. Kalau nggak hari ini Mas menyampaikan kita nggak paham itu di diskusi juga nggak ada itu. Kita nggak pernah diskusi itu. Nah untuk yang circumvention memang kita minta waktu itu kita tambahkan di TP tadi sudah ya. Ya, tingkat kita untuk dimasukkan juga. Tapi kayaknya beda jadinya ya kan dari ke apa? Petisioner dari usulan. Iya. Yang menangani kayak bukan KPPI mungkin itu dari yang Roboda. Iya. Salah itu Roboda, jadi mereka akhirnya yang circumvention itu diatur lagi. Ya, kan maksudnya itu circumvensi itu terjadi di policy BMTP bisa terjadi, di policy BMAD juga bisa terjadi. Jadi begitu kita atur dengan PMK BMTP, maka dia akan merubah sedikit saja produknya sehingga dia keluar dari HS yang diatur di BMTP-nya sehingga dia terbebas dari BMTP. Jadi circumvensinya di situ, yang BMAD itu izin bagi apa yang ini retaliasi itu kan, istilah retaliasi itu produk. Nah kemarin waktu itu kita sempat ini dan itu produk harusnya, nah ini rokum. Nah itu saya kurang tahu kemarin akhirnya jadi dimasukkan produk tapi usulan kita sih jadi satu. Ya, kita diingatkan supaya waktu nyusun PMK
BNTP, BMAD itu tolong antisipasi sirkumensinya supaya nggak rugi kita atur BNTP di PMK tiba-tiba dia bergeser, itu kan bisa kita nanti. Nah, untungnya Ibu Bapak sekalian, ini ada salah satu, terima kasih. Kami karena selama ini yang menggunakan dasar hukum BP 34 2011 itu yang selama ini berjalan itu yang kami sebut dengan proses konvensional. Jadi teman-teman otoritas kami KPPI memberikan rekomendasi pada saat penyelidikan dia lakukan sendiri, itu tidak berkoordinasi, tidak melakukan apa dengan kami di Bea Cukai, sehingga apapun rekomendasi dia itu akhirnya disampaikan kepada Kemendak. Nah, akhirnya Kemendak hanya berpedoman, hanya mengacu pada apa rekomendasinya. Jadi nggak boleh di Kemendak itu menambahkan kode AS, mengantisipasi rekomendasi dan seperti itu, nggak bisa. Dia hanya meneruskan apa yang sudah jadi rekomendasi, tidak boleh menambah. Nah, ini yang sekarang kita akan lakukan terobosan, sehingga teman-teman otoritas KD dan KPPI itu sekarang sudah menyepakati dengan Bea Cukai bahwa akan dilakukan pembahasan awal. Jadi sebelum nanti hasil penyelidikan itu direkomendasikan kepada Kemendak, teman-teman otoritas KD dan KPPI itu akan melakukan pembahasan intensif dua pihak dengan Bea dan Cukai. Tentu nanti para petisionernya juga akan diajak, sehingga di situ kita punya kesempatan untuk mengantisipasi sirkumensi. Jadi tapi ini sudah dilakukan dan nanti kita akan tuangkan di revisi PP. Jadi kalau kemarin terjadi, saya bisa paham Pak, karena memang kita menggunakan mekanisme konvensional. Teman-teman otoritas baru menyadari bahwa dia memerlukan pembahasan awal dengan BC untuk mengantisipasi sirkumensi. Sehingga oleh karena itu sirkumensi itu selama ini saya juga percaya itu terjadi. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan sudah ada terobosan, kita akan tangani. Terima kasih. Silakan. Informasi dari Pak Yeri, kalau misalnya teman-teman anggota hari ini tidak ada yang tidak memberikan usulan atau apa, itu bisa kalau dapat nggak diajak. Jadi oleh karena itu diwajibkan untuk semuanya memberikan masukan berisi buat kita semua. Terima kasih, selamat pagi Pak Made dan seluruh jajaran dan teman-teman dari ISIA semuanya. Nama saya Doni dari BlueScope Indonesia. Kami dari penggilingan baja lapis seng dan lapis aluminium seng. Semoga Pak Yeri nanti saya diajak lagi. Saya tidak mau ngasih usulan, masalahnya tadi udah banyak beban ke Pak Made dan jajaran ini udah banyak. Dari Pak Yeri sampai Pak Wito udah banyak. Jadi saya mungkin mau cerita aja. Karena ya alhamdulillah ada forum dialog seperti ini kan, semoga semua cerita itu bisa terbawa, dan DJBC ini kan punya kesempatan untuk berada di banyak forum, terutama yang terkait dengan menjaga industri dalam negeri gitu. Kami dari baja lapis seng dan lapis aluminium seng ada dua. Kalau BlueScope Indonesia itu di midstream penggilingannya, kemudian ada Lysak itu yang untuk roll formingnya atau end produknya gitu. Produk kami ada dua. CRC itu ada yang pembeliannya dalam negeri, ada yang dari Krakatau Posko. Kemudian untuk ada sebagian juga yang masih impor, karena memang kadang mencari market yang terbaik dan spek yang pas gitu kan. Alhamdulillah kami tersertifikasi AEO, juga dimudahkan untuk masalah pengambilan barang gitu kan. Kami paham banyak instrumen untuk trade di sini, ada SNI dan banyak lah ya. Makanya kemarin sempat ada audiensi juga beserta Ketua ISIA Pak Akbar Johan itu ke Pak Budi Santoso, Menteri Perdagangan, yang sempat terucap di situ dengan segala macam diskusi itu bahwa untuk bisa ada kemungkinan nggak nih untuk adanya task force
di mana di situ kemudian isinya ya otomatis dari Kemendak, dari Kemenperin, dari Kemenku, dari DJPC, dan terutama dari ISIA. Kami rajin memantau BPS, gitu. Nah dari BPS kami juga tahu bahwa ada angka baja roll CRC itu sekian banyak. Gitu. Tapi kalau bisik-bisik ke teman-teman itu, terus kita cocokin jumlahnya, ini kok kebanyakan bukan ke kita ya, ini terus ke siapa ya? Ini impornya dari mana dan di sini yang terima siapa gitu kan? Ya kalau masih oh ya mungkin ini trader mungkin gitu. Tapi kalau ini berkelanjutan gitu, nanti bisa-bisa industri bukan industri lagi gitu, tapi terus kami berubah jadi trader. Produksi bioskop itu 300.000 ton per hari. Terakhir seperti itu mungkin 2020 Pak. Gitu. Sekarang ini ada 1 dari 3 mesin, 1 itu udah mati sejak tahun 2022. Dari pegawai itu sudah lebih dari 50% harus kami hentikan gitu lah. Jadi kalau terus-terusan mungkin nanti bioskop jadi trader, bukan produksi lagi gitu. Ya mungkin saya cuma cerita itu aja Pak Madi. Itu terima kasih. Terima kasih. Pak Doni ya? Terima kasih. Ada usulan bisa nggak di dalam satu kesempatan Bea Cukai sounding kepada mitra-mitra di dan lembaga lain untuk secara serius menangkap dinamika terkait dengan maraknya impor besi baja ini. Seperti misalnya semacam satgas karena besi baja ini kan sempat menjadi industri unggulan kita ya. Kita sangat pernah menjadi industri strategis kita karena tadi sampaikan Pak Yeri potensinya kan utilisasinya masih 60% ya Pak ya, masih bisa ditingkatkan dan masih punya ruang untuk berkembang kalau memang kita punya pengalaman di industri besi baja ini. Nah, terkait itu, terima kasih Pak. Pasti kami akan lakukan Pak, baik formal maupun informal dengan teman-teman kami. Mudah-mudahan mereka juga punya pemahaman atau punya tingkat responsif yang sama dengan kami, sehingga mereka juga maka ada baiknya teman-teman asosiasi ini kan lagi-lagi kepada Bapak asuhnya, Pak Kemenperinnya. Saya pikir setelah dari sini atau mudah-mudahan sebelum sini sudah sering koordinasi lah dengan di Kementerian, tolong diyakinkan kepada Kementerian sebagai Bapak asuh supaya tingkat responsifnya juga tinggi, tolong diberikan perhatian. Nah, kalau misalnya nggak mampu jadi kolaborasi dengan ngajak-ngajak seperti task force usulannya, saya pikir itu bagus. Tapi tetap yang di depan lead-nya ini adalah teman-teman di Kementerian karena dia adalah otoritas yang melakukan fungsi memproteksi industri dalam negeri. Tapi tetap kami akan suarakan Pak, setiap ketemu kami sampaikan bahwa kami sudah bertemu dengan Bapak para asosiasi menyampaikan keluhan seperti ini, teman-teman Kementerian gimana, tetap kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, Pak, berarti diajak apa? Kalau nggak ngambil break berarti nggak diajak. Silakan Mas. Sambil bercanda, tapi sambil bercanda ya itu tolong Bapak kopinya diminum sambil dibuat yang suasana yang warm tadi, jangan untuk tadi. Saya khawatirnya kalau nanti tegang hari ini terus besok jangan sebenarnya lagi ya, nggak mau lagi tegang banget suasananya. Nah kalau suasananya bisa dibuat nyaman gitu, hari besok main sana yuk. Semangat. Iya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Made dan jajarannya beserta Pak Yeri dan juga ada dari rekan-rekan ISIA. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Ari Hendriana. Saya dari Krakatau Posko. Jadi Krakatau Posko kami itu produsen plat baja dan hot roll coil. Yang di Cilegon. Yang di Cilegon, betul. Ada teman saya satu angkatan mungkin kenal.
Widodo Setiadarmaji. Widodo Setiadarmaji dulu di ISIA. Satu SMA, satu kos, cuma beda nasib. Itu udah jadi sehali sekarang. Lulusan ITB kan? Iya, betul. Pak Yahya kenal. Yahya Irwanto. Pak Muhammad Yahya. Oh iya, enggak. Kalau Pak Widodo kalau lalu ketemu sampaikan sama teman SMA sama teman kosnya. Siap, nanti saya sampaikan. Siap. Jadi sebelumnya Pak Aji itu di ISIA ya Pak ya, sebagai Executive Director Pak. Saat ini staf ahlinya Pak Abdul. Iya. Direktur Utama Kreatif Steel. Jadi Pak, izin menyampaikan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak. Jadi pada di awal bulan 2025 itu PMK nomor 9 2025 itu sudah dirilis gitu ya Pak ya, untuk yang masuk anti dumping plate dari China, Singapura dan Ukraina 10,47 sampai dengan 13 September. Jadi impact-nya cukup berasa Pak untuk di wilayah Jabodetabek, Jawa dan sekitarnya. Tapi memang mostly sebagian besar impor yang masuk untuk produk plate ini 720851 dan 720852 ini hampir semuanya masuk ke Batam Pak. Dimana which is Batam itu adalah salah satu kawasan yang dibuat free trade zone gitu ya. Oh, KK, betul. KK. Jadi impor yang masuk ke sana itu tidak ada biaya masuk, ada privilege lebih gitu Pak. Karena memang awal mula Batam itu dibuat FTZ itu adalah tujuan untuk meningkatkan ekspor. Yang saya pahami seperti itu Pak. Jadi nanti koreksi kalau saya salah. Nah, hanya saja memang saat ini kami lihat perkembangannya untuk impor-impor plat baja yang masuk dengan dua ekspor tersebut untuk di wilayah non Batam itu memang sudah ada penurunan dan kita Batam FTZ. FTZ Pak ya, FTZ Free Trade Zone. Jadi untuk sementara kalau di Batam sendiri kami perhatikan harganya memang karena tidak ada biaya masuk anti dumping, tidak ada pajak dan lain-lain. Jadi harganya memang jauh sekali di bawah level kompetitivitas kami Pak sebagai produsen lokal. Nah, beberapa konsumen juga kami coba temui gitu ya Pak ya, ada masalah apa, ada kendala apa, atau memang kami yang tidak bisa memenuhi spek Bapak. Tapi dari semua requirement-nya, inquiry yang masuk itu ternyata memang kami dari Krakatau Posko itu sebagian besar sudah bisa memenuhi kebutuhan domestik di Batam. Nah, hanya saja memang dari sisi level harga yang kita tidak bisa kompetisi. Betul. Dan lagi ada satu atau dua case yang mungkin perlu diklarifikasi nanti lebih lanjut adalah ketika plat impor ini masuk ke Batam dibuat kapal Pak. Jadi berubah dari HS 472 nanti ada mesin masuk dan pendukung lainnya itu nanti berubah jadi kapal di HS 489. Itu harusnya diekspor ke luar Pak. Peruntukannya misal let's say ke Singapura, ke Malaysia atau ke negara lainnya. Tapi begitu ini diekspor keluar, tapi dari Singapura ini masuk lagi ke Indonesia. Ganti bendera, masuk lagi ke Indonesia Pak. Tapi ini memang butuh investigasi lebih lanjut, butuh kajian lebih lanjut apakah memang, karena memang pada saat kami ke sana kami pun juga menemukan cerita-cerita seperti ini Pak. Yang artinya ketika ini masuk lagi ke wilayah non Batam, maka level harga barang jadinya pun kapal gitu ya Pak ya, itu jauh di bawah level pembuat galangan kapal di wilayah non Batam. Nah ini Pak yang memang kita harus cross check apakah memang ada treatment khusus ketika ini memang dibuat di Batam, di re-ekspor, habis itu masuk lagi ke Indonesia, itu ada semacam pembatasan atau semacam pengawasan di level itu. Kalau memang misalnya ada, itu akan cukup membantu kami dan juga galangan-galangan kapal yang di wilayah non Batam. Betul, karena tadi juga Bapak menyinggung masalah multiplier effect ya Pak. Jadi saya pun juga waktu itu ada materi isi apa yang cukup menarik gitu ya terkait dengan multiplier effect. Jadi menurut Oxford Economic mereka melakukan kajian apa sih pentingnya steel manufacture di dunia. Jadi setiap 1 USD di industri hulu Pak, di produsen, itu multiplier efeknya menghasilkan 2,5 USD di rantai pasok berikutnya, distributor dan lain-lain. Lalu selanjutnya 13 USD di industri terkait pabrikan otomotif dan lain-lain. Dan setiap satu pekerjaan di industri baja itu akan menciptakan 6,5 pekerjaan di rantai pasok dan 35 pekerjaan di industri terkait. Jadi ketika kami tadi juga sudah disinggung, wah ini jangan-jangan
kita bisa jadi trader nih, maka akan bisa dibayangkan Pak, kira-kira berapa yang akan kehilangan pekerjaan seperti itu ya Pak ya, baik itu dari nilai uang yang masuk maupun juga dari sisi tenaga kerja Pak. Jadi harapannya kami sebagai brand producer juga berharap Pak akan ada semacam tadi task force ya, baik itu pengawasan di semua aspek produk yang menghasilkan multiplier effect cukup besar sampai dengan industri teknologi. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih. Pak Yeri saya diajak ya Pak ya, masih ya mungkin itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indikasi yang baru ditengarai itu produknya berupa kapal ya, atau ada produk yang lain, atau bisa seperti jenisnya kapal atau yang lain-lain masih banyak. Untuk saat ini yang di Batam Pak, khususnya itu kapal Pak, yang berubah dari 72, lalu ada komponen mesin di ekspor berapa, jadi 89. Ya biar kami dapat informasi fokus sehingga di kesempatan kami bertemu dengan mitra kami bisa sampaikan itu. Artinya indikasinya di kapal ya. Satu lagi Pak. Siap. Ini kan baru saja. Jadi pertama kapal itu dikirim ke Singapura, tadi masuk sini sebagai kapal bekas, nah, jadi dia bisa satu lagi ya sama dengar itu galangan kapal yang di non Batam kena persaingan sehingga dia mensiasati juga, dia buka cabang di Batam. Jadi dia transaksi cabangnya ya. Jadi ini kita juga nggak tahu nih masih baru nih. Sehingga memanfaatkan material dari impor insentif. Ya, jadi bola balik nanti cabangnya banyak di sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Yeri dan Mas Ari. Terima kasih informasi yang berharga. Mungkin teman-teman di lapangan sudah punya deteksi ya. Kebetulan kami di pusat juga nggak terlalu paham itu, tapi terima kasih informasinya. Cuman untuk kelebihannya adalah kami punya ruang, punya space untuk mendiskusikan dengan mitra kami di kementerian lembaga lain. Berbeda dengan teman-teman di lapangan, mungkin teman-teman bisa mendetek itu, tapi mereka nggak punya power, kewenangan atau ruang untuk mendiskusikan. Jadi terima kasih informasi. Tetap kami apresiasi ya. Pokoknya mau berbagi aja terima kasih. Jadi barangkali kami belum bisa untuk memberikan solusi yang konkret, yang mohon dimengerti bahwa itu nggak sepenuhnya di diskusi kami. Tadi disampaikan nggak bisa sendirian, BSK mesti bareng-bareng dalam bentuk task force biar lebih fokus dan lebih konkret kinerja. Terima kasih. Silakan. Nggak surut loh ya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih sudah diundang untuk hadir Pak Yeri, Bu Reni dan rekan jajarannya, para Pak Made dan jajarannya. Saya mewakili perusahaan dari PT Alexindo Pak. Atasan saya utus saya untuk hadir melengkapi apa yang saat ini sedang diperjuangkan Pak Yeri dan Bu Reni di forum ini. Jadi sedikit saja dari saya karena sebagian besar kurang lebih sama. Udah memprihatinkan Pak, karena kalau Alexindo kalau Bluescoop dan Krakatau Posko adalah menanam modal asing, kami menanam modal dalam negeri ini lebih prihatin lagi Pak, kami 100% modal dalam negeri untuk masuk ke pasar yang baru beberapa tahun berproduksi komersil di steel plant product. Sangat sulit sekali kami masuk ke pasar dengan banjirnya baja dari impor ini Pak, khususnya yang di hidupnya ya Pak ya. Dan kalau saya pribadi yang mengerjakan di lapangan di bawah itu setiap kali lihat manifest DG11 saya suka compare Pak, iseng antara koil hitam sama koil putih itu selalu lebih banyak koil putihnya ya Pak ya. Di atas kan biasanya di kapal itu kan di manifest yang atas itu yang ringan-ringan, yang koil hitam itu yang di bawah gitu. Saya suka compare lihat susunan ininya, solid brainnya. Saya lihat wah kalau masih banyak koil putihnya berarti produk kami masih belum bisa banyak masuk ke pasar. Artinya pembeli dalam negeri atau industri dalam negeri masih lebih prefer impor dari produk yang kami produksi. Itu aja. Mohon lebih diperhatikan lagi di manifestnya Pak. Kalau memang di sisi Bapak itu tadi
dilihat di manifestnya itu komposisi setiap kali masuk itu khususnya yang dari mungkin Korea, Jepang atau Cina bahkan Vietnam gitu. Jadi perbandingannya kalau HS72 7225 itu masih sering muncul Pak di manifest Pak. Itu aja Pak, makasih Pak. Di situ menarik terkait dengan yang putih ya, sebutnya baja putih itu kontrol Pak. Kontrol ya, Kontrol baja hitam itu kontrol coil Pak. Oh, oke. Jadi kontrol itu turunannya dari kontrol coil. Nah jadi memang kalau kita perhatikan di apa ya, kalau kontrol coil itu PMK ini kan sudah rilis juga ya di awal bulan ya, itu mungkin koreksi. Jadi sudah rilis Pak, tapi memang kontrol coil ini sampai dengan tahun 2016 itu pending Pak. Oh, ya, saya ingat CRC itu. Pak. Ya. Jadi mungkin itu bantu menjawab juga Pak, kenapa coil putihnya lebih besar, karena memang ada pending CRC yang rencananya memang kita menunggu arahan Pak, apakah ini akan dilanjutkan, tapi harapannya bisa dilanjutkan dengan mengupdate data yang terbaru, atau memang misalnya kita mulai lagi Oke. Baik, terima kasih. Saya ingat betul ini yang menjadi topik utama kita waktu kita diskusi dengan teman-teman dari jajaran direksi KF Kalsel terkait dengan usulan di 2016 yang sampai sekarang masih top ya. Oke, kami leadnya ada di BKF, tapi kami menjadi anggota yang utama juga, oleh karena itu kami akan suarakan lagi. Terima kasih informasinya. Saya yang terkait dengan itu saya update tahap 11.32 sebenarnya nggak terasa ini ingin banget untuk kita berdiskusi sharing karena kemudian mungkin ya kali pengen banyak cerita, pengen banyak curhat ya. 11.32 sampai boleh silakan. Terkait dengan tadi circumvention BNPB, kan sebenarnya teman-teman di ISIA ini punya ada angka indikatif atau indikasi pelarian tadi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau BMAD BNPB itu tergantung penyelidikan, nggak bisa tiba-tiba yang diselidikin ASA tiba-tiba yang B juga dikenain deh, kan nanti bisa di WTO. Coba sekalian aja yang HS potensi pelariannya diselidiki juga gitu dari awal, disebutkan langsung gitu. Misalnya potensinya lari kepaduan, jadi dua-duanya diselidikin sehingga secara ketentuan penyelidikan BMAD BNPB bisa dikenakan tanpa ada nanti ke WTO, gugatan dan sebagainya. Tapi data tersebut harus disupport angkanya yang logik, bukan kami curiga, kami menurut kami ada pin, tapi angkanya yang real. Ternyata yang di paduan kok jadi meningkat tajam, dan di sini ada injury. Hal demikian mungkin bisa disampaikan Bu nanti Bu ke KPPI atau ke KADI dalam pada saat penyelidikan, angkanya ditambahkan, bukan di ujung ditambahkannya gitu. Nah, nanti kan teman-teman dibahas di tim TPN, tim PKN dan sebagainya itu bareng-bareng dibahasnya. Jadi waktu inisiasinya ya Pak? Iya, tambahkan Pak. Kalau di depan doang cuma ini doang, ternyata lari ke sini, dia melihat. Jadi loophole-nya sudah dari awal ditutup. Karena kalau misalnya ditutupnya di belakang, ini kan tidak diselidikin Anda. Kenapa cuma Anda larikan? Nggak bisa. Bea Cukai sih bisa melihat mungkin, tapi kan nggak bisa Bea Cukai juga menentukan kalau bukan ada dasar injury dan sebagainya. Sehingga dari awal di depan sudah dimasukkan. Terus kemudian tadi kalau untuk yang di Batam, ini memang nanti akan ada perdebatan dengan industri kapal Pak ya. Nah, hati-hati dengan Kemenperin, karena kan industri kapalnya biar gimana pun sudah diuntungkan, mohon maaf ya, diuntungkan dapat baja yang dari luar gitu kan ya. Dia sudah industri galangan kapalnya berfungsi, bekerja, dia dapat. Tinggal nanti balancingnya itu harus yang perindustrian tuh, bagaimana? Sementara di bab 89 hampir semuanya 0%. Terus mau dikenakan trade remedies, ya gimana orang kita nggak rugi, orang bikinin dia sendiri juga gitu kan. Ini agak tricky nih untuk mengatasinya untuk hal yang tadi. Jadi coba dibicarakannya seperti apa. Kalau Bea Cukai sih mungkin masalah men-tracking untuk produk sebesar itu harusnya kita bisa coba analisa gitu kan ya. Tapi
untuk meremedinya seperti apa. Nah ini yang menurut saya agak challenging ya. Apalagi nanti teman-teman di Gatot Subroto ini kan secara industri kalau untuk yang membina hilir pasti senang juga kalau dalam kapal kan produksi kapal ternyata yang bajanya itu masalah klasik lah Bu ya, masalah nanti industri otomotif pengen demikian gitu kan. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan fasilitas tadi, apakah bisa diatur? Kalau masalah skema B juga sih memang mungkin kita ikut aja, kita laksanakan, tapi tentunya mohon kayak kan ada industri kendaraan listrik ya Bu ya, misalnya udah ngebangun dikasih lebih murah gitu kan. Kalau ini boleh impor murah tapi harus menyerap dulu dalam negeri. Tapi tentunya B Cukai juga ada keterbatasan regulasi, artinya nanti harus dibicarakan sama-sama. Tapi dilihat dulu, kayak dulu ketika mau kenakan mobil itu diskusinya panjang kali lebar kali tinggi Bu, karena kita nggak lihat ada instrumen di undang-undang yang memungkinkan kita memberikan keringanan dalam hal dia sudah bikin pabrik gitu loh. Bea masuk MFN harus diturunkan, nah itu makanya agak tertunda sedikit. Dulu saya ikut demikian, sehingga tadi untuk insentif kalau untuk ada penyerapan ya tinggal di-create aja, dibahasnya tapi bersama-sama, isu itu dilontarkan, Bea Cukai terlibat. Tapi mohon kita dari awal Bu, jangan sudah matang, Bea Cukai suruh jalankan, kita nggak bisa kesannya kita yang jadi tidak mendukung. Padahal sebenarnya kalau masalah care sama industri kita sangat care. Memang semua instrumen akan kita jalankan, apalagi ada bonusnya Menteri Daerah gitu. Karena target kita. Mungkin demikian Pak Made. Terima kasih Mas Taufik. Terima kasih. Kita sepakati aja, kita lanjut nanti atau kita batasi sampai jam 12. Boleh. Silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih Pak, jadi memang nggak puas atas tapi walaupun kita sampaikan begini Pak, sebenarnya kondisinya itu bahwa kita di global sudah oversupply, terus ada terang lagi, jadi ada tekanan terhadap negara-negara yang tidak punya harga tinggi itu masih tinggi. Jadi kami lakukan sekarang itu adalah begini Pak Made. Jadi kita ingin membangun konsumsi sebuah struktur industri baja hilir yang kuat. Jadi Bapak pesankan anggota dirapatkan dulu barisan. Itu kita sedang melakukan dan alhamdulillah cukup bagus. Terus kedua itu kita sekarang itu soal kemana-mana. Jadi termasuk ke sini, terus ke pedagang mungkin minggu depan ke Wamen, kemarin sudah ke. Nah, nanti setelah itu memang dari informasi ini walaupun di perdagangan sini itu ujung-ujungnya tergantung Kemenprin, komandannya Kemenprin. Jadi input ini kita akan bawakan ke Kemenprin supaya Kemenprin punya sikap. Karena kalau salah satu contoh kemarin itu tergantung kebijakan pemerintah pusat. Tapi kita waktu itu sempat audiensi dengan duta besar kita di Turki. Dia bilang bahwa Turki itu termasuk negara yang cukup terbuka. Tapi dia bilang bahwa boleh impor bebas keluar masuk perdagangan, tapi jangan ganggu dua sektor, tekstil dan steel. Nah, untuk ini dia bisa melakukan seenaknya dia lah. Kalau dia butuh, dia dibuka pagar, kalau dia itu lebar-lebar. Kalau sudah nggak butuh, dia sudah bisa ditutup berapa-berapa. Dan itu akhirnya diterima. Tapi kan kita kan tergantung kebijakan kita. Jadi kami sekali lagi kami dalam negara itu mencari dukungan karena posisinya itu memang kekhawatiran kita itu produsen menjadi terhadap itu kekhawatiran kita. Jadi itu yang kita khusus yang Batam Pak. Jadi yang Batam itu kita lihat bahwa itu FDZ itu kan untuk ekspor aja. Cuma mungkin kita kan ini itu yang kita menerapkan tidak menginginkan terhadap orang yang cheating lah. Jadi Batam itu negara kita juga. Kita tolak yang cheatingnya aja, boleh aja dia. Nah ini yang kemarin waktu zamannya Pak SBY dan Pak Yusuf kita pernah ngomong, beliau bisa ajukan aja, nanti kita bisa tetap itu harus berlaku karena masih teritori Indonesia gitu Batam, tapi tidak mengganggu kebijakan FDZ, jadi tetap jalan. Mungkin itu saja, apakah ada celah atau ini yang kita coba karena memang sekarang itu persaingan itu bukan hanya di dalam negeri lagi, yang luar negeri saja yang unfair. Kadang-kadang kita rasakan juga persaingan di dalam negeri. Salah satu contoh dengan kebijakan kita misalnya mengundang investor baru, dia akan dapat fasilitas macam-macam. Tapi begitu dia nggak ekspor, banjir ke kita, yang istilah kita
istri tua tuh keteter kena istri muda gitu. Jadi kayak bulan itu udah tahu diri aja akhirnya. Jadi kembali lagi Pak, jadi kami ini memang dalam tahap awal bagaimana kita pertama konsolidasi di dalam, yang kedua itu kita sowan kemana-mana, nanti ujung-ujungnya seperti saran Bapak, nanti kita akan datang ke Memprin. Nah mungkin pas di situ kita mungkin mengusulkan ada task force. Karena begini, ada juga masalah ekosistem baja itu kan harus kita lihat energinya, over capacity-nya, jangan sudah over terus ditambah-tambah lagi semacam jadi itu sesuatu. Mungkin itu aja Pak, mohon Pak jangan bosan-bosan dan mohon berkenan terima kami lagi nanti Pak. Siap, ya. Terima kasih Pak. Pak Yeri dan jajaran terima kasih banyak. Kalau malah kami menantang kalau misalnya nanti dari hasil soal Bapak sekalian ternyata ada respon yang kurang responsif begitu, boleh dijual bahwa kami sudah koordinasi dengan BNPB dan kami support sepenuhnya, sehingga kita harapkan dengan berbagai macam support yang sama. Kalau perlu yang lebih dari itu, sehingga nanti sambil dalam perjalanan soal-soal ini Pak, saya sih menyarankan supaya lebih konkret saja, lebih konkret kira-kira nanti usulannya siapa melakukan apa, karena kalau kita serahkan kepada kementerian lembaga biar yang idealnya memang kita cuma mengeluh saja idealnya karena kita udah bayar pajak, maka selebihnya adalah tugas pemerintah, itu yang ideal. Iya betul Pak. Nah tapi faktanya kan dengan alasan pemerintah juga urusannya banyak sehingga kadang-kadang dikesampingkan. Oleh karena itu kita juga mesti punya strategi, caranya adalah lebih konkret saja, usulan kita lebih konkret yang kita mau seperti apa, sehingga nggak perlu banyak didiskusikan, nggak perlu banyak rapat. Para pemerintah itu tinggal usul kita seperti ini, kalau iya eksekusi gitu aja. Jadi lebih konkret saja, nanti barangkali di internal lebih dirapatkan, lebih dirumuskan, difokuskan sehingga usulan dan langkah-langkahnya lebih konkret, sehingga kalau misalnya memang direspon biar langsung bisa dieksekusi. Terima kasih banyak Pak. Kami welcome anytime, kapan saja dengan senang hati. Justru kami sengaja buat pertemuan ini biar warm, biar hangat supaya ibu bapak dan datang lagi. Tapi kalau nanti agak berapa lama nggak datang lagi, kami berpikir kemarin waktu kami terima kurang nyaman ya, jadi begitu jadinya. Jadi, karena waktu juga ya ibu bapak sekalian, saya mohon maaf sama